Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Usatun Hasanah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tangerang, SDN Pasir Gadung 3. Pada saat ini, saya akan melakukan kegiatan observasi bersama rekan saya, Ibu Siti Musyiroh. Beliau adalah guru di kelas 6B. Pada kegiatan kali ini, kami akan melakukan 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Yoyo kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali. Alhamdulillah kabar Ibu baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu atas kesediaan waktu Ibu untuk melakukan observasi kelas bersama saya. Sama-sama. Pada kegiatan kali ini Bu, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ini adalah untuk mempersiapkan kesiapan diri Bu Yoyo tentang strategi pembelajaran, model pembelajaran, kemudian penilaian kelas yang akan dilakukan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nanti jadi akan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Siap. Baik Ibu, untuk yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan? Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah menjelaskan interaksi antar negara berdasarkan dampak globalisasi. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar negara ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan nih Bu, area pengembangan apa sih yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Area pengembangannya saya akan lebih ke ranah kognitif. Jadi area kognitif ya Bu ya, yang akan dikembangkan. Jadi ke ranah pengetahuan siswa ya Bu ya. Nah, setelah kita mengetahui ranah yang ingin dicapai, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Saya mencoba menggunakan model based learning, problem based learning, itu menemukan solusi ketika saya menyajikan masalah kepada siswa, anak mampu menemukan solusi dan alternatif untuk jawabannya. Jadi anak ini akan belajar melalui sebuah masalah ya, di mana mereka nanti menemukan solusinya. Jadi mereka belajar dari problem based learning. Baik, kalau strateginya nih Bu, strategi apa sih yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Tentunya karena siswa berbeda, saya mencoba menggunakan strategi berdiferensiasi yang mengarah pada konten dan prosesnya. Jadi Ibu akan melakukan diferensiasi dan yang lebih fokus terhadap konten dan proses. Aspek apa sih Bu yang akan dibedakan dari konten dan proses tersebut? Mungkin untuk konten, saya akan mencoba dengan gaya belajar siswa. Dan untuk prosesnya, saya akan menggali sampai di mana kemampuan siswa untuk pembelajaran ini. Jadi konten berdasarkan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik mungkin. Kemudian untuk prosesnya itu berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Apakah ini kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara berkelompok? Betul, tentu saja. Saya akan berkelompok. Dari dalam kelompok ya Bu ya? Iya, tentu saja saya akan berkelompok. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, penilaian apa sih Bu? Atau bagaimana cara menilai Ibu tentang area yang ingin dicapai? Betul. Untuk penilaian, terutama saya coba tes tulis, kemudian saya juga menyajikan LKPD, kemudian saya juga mencoba menilai berkelompok untuk sikap, kerjasama, dan bentuk komunikasi mereka. Baik. Jadi dari tulisan, tulis ya, maksudnya tes tulis gitu ya, itu pasti ada ya. LKPD, kemudian observasi tentang sikap mereka. Luar biasa sekali Bu Yoyo rencana yang akan dilakukan dalam proses observasi nanti. Sasarannya nih Bu, kelas berapa sih dan kapan waktu yang bisa kita sepakati untuk melakukan observasi? Untuk sasaran sudah pasti mungkin kelas saya ya, 6B. Dan waktunya sudah saya rencanakan hari Rabu pada jam pembelajaran 1 dan 2. Jadi di kelas 6B, kemudian pada hari Rabu jam pelajaran 1 dan 2. Iya, betul. Terima kasih Bu Yoyo. Semoga
berdasarkan kegiatan pra-observasi kita kali ini, kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan sukses. Amin. Dan Bu Yoyo bisa menjadi lebih percaya diri Amin. ya, Amin. sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Amin. Terima kasih Bu Yoyo, sampai berjumpa di hari Rabu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak hari ini siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin sama itu ketua kelasnya. Bersiap. Siap. Berapi. Tapi. Masa dimulai. pelajari tentang interaksi antar negara. Masih ingat sedikit? Oke, Ibu akan tanya sebentar. Coba nih, siapa yang bisa jawab nanti Ibu kasih reward. Ada ya di belakang nanti ya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Kemarin udah diterangkan. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah, jawab aja, gak usah takut ya. Gak apa-apa, enggak harus dengan buku. Globalisasi adalah apa globalisasi? Kok diem? Tuh kan belajar. Apa Tasya? Masih ingat Tasya? Apa globalisasi? Oke, hubungan antara seluruh dunia atau mencakup kawasan seluruh dunia atau mendunia. Tuh, sebelum pembelajaran kita akan simak video berikut ini. Materi dalam video ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai pembelajarannya. Mengapa setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain di dunia? Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Perbedaan ini kemudian mendorong setiap negara untuk bekerja sama, yang kemudian mengakibatkan terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Pertanyaan Ibu, kenapa sih kita harus bekerja sama dengan negara lain? Jawab apa? Karena untuk mencukupi kebutuhan. Ada lagi yang setelah tadi video disaksikan, ada kan? Kenapa sih kita harus bekerja sama dengan negara lain? Perlu sekali bekerja sama dengan negara lain. Untuk apa tadi? Karena bukan suara yang usah takut. Nyatakan pendapat kalian masing-masing.
teknologi, makanya kita perlu bekerja sama. Di sini Ibu membuat dua jenis LKPD. Yang pertama ada hubungan antar negara dengan cara menarik atau menjodohkan, mana yang tepat, mana yang sesuai. Yang kedua, LKPD-nya yaitu memberi tanggapan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi nanti kamu di sini misalnya nih yang nomor 1, setiap negara, ngerti? Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada kalimat hubungan ekonomi. Di manakah dari pilihan ini yang termasuk ke dalam hubungan ekonomi? Kemudian kalian menariknya atau menjodohkannya. Paham? Oke, sip. Sekarang mari kita mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Dewi Sartika akan mengonsultasikan pertanyaan dan jawaban dari kelompok saya. Hubungan ekonomi terkait dengan kawasan perdagangan bebas atau uni mata uang. Hubungan diplomatik terkait dengan pemberian pengakuan formal terhadap kedaulatan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Fatmawati akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Hubungan antar negara. Setiap negara pasti menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Benar, karena setiap negara saling membutuhkan. 2. ASEAN menjadi satu-satunya organisasi yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara. Salah, karena banyak organisasi yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman kita semua. Terima kasih kalian. Silakan Bapak. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita buat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba nih, hari ini kita belajar apa? Interaksi antar negara, pengaruh dari globalisasi. Oke nih, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap negara itu harus saling berinteraksi dan bekerja sama. Karena setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Ada berbagai macam hubungan atau interaksi antar negara. Tadi ada hubungan ekonomi, ada hubungan diplomatik, ada hubungan lingkungan, ada hubungan militer, dan ada hubungan kemanusiaan. Apakah hari ini kalian bahagia? Happy? Oke, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, harus senang, harus happy, dan harus semangat. Semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi terakhir, yaitu pada sesi pasca observasi. Dalam kegiatan kali ini kita akan merefleksikan kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan. Bersama rekan saya, Ibu Siti Musyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Pada sesi sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ini kita akan merefleksikan
tentang kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di dalam kelas ya Bu ya pada saat observasi. Tentu saja pada kegiatan ini juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang catatan-catatan yang saya miliki dari proses observasi. Mangga, silakan Ibu. Baik Bu, hal yang ingin saya pertanyakan pertama kali adalah bagaimana perasaan Ibu ketika observasi berlangsung? Perasaan ya. Kalau perasaan sih agak sedikit tegang, manusiawi kali ya. Tapi kalau pertamanya memang agak tegang gitu ya. Iya betul. Tapi lama-lama terbiasa dan saya merasa nyaman juga sih. Iya, jadi awalnya tegang ya Bu ya, awalnya wajar ya, tegang. sama sih saya juga pernah merasakan seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi berlangsung untuk kegiatan pembelajaran ini, menurut Ibu bagaimana nih? Gitu. Saya rasa saya belum cukup puas ya, karena masih banyak yang terlewati gitu ya. Jadi masih ada beberapa yang terlewat karena mungkin ada perasaan tegang juga. Jadi ada bagian pembelajaran yang saya lewati gitu. Oh, jadi belum cukup puas Ya, ya. belum cukup puas jawabannya. Nah, tapi bagaimana Bu dengan adanya kehadiran seorang supervisor atau rekan sejawat Ibu yang ada di dalam kelas? Awalnya lumayan tegang sih ya. Tapi lama-lama saya terbiasa juga dan saya rasa itu cukup nyaman lah. Ujungnya nyaman gitu ya. Ya, jadi bisa jadi ya, maksudnya Ibu tuh merasa apa namanya kurang gitu ya, apa namanya merasa belum puas itu mungkin karena adanya kehadiran orang lain gitu ya di dalam kegiatan pembelajaran Bisa Ibu jadi gitu seperti ya. Nah, berdasarkan yang telah dilakukan, boleh tidak saya meminta Ibu untuk menceritakan kegiatan apa sih yang Ibu lakukan di dalam kelas? Pertama saya biasa ya membuka pembelajaran sesuai dengan apa modul ajar yang saya buat, menyampaikan metode, menyampaikan tujuan, kemudian saya memutar video juga, kemudian saya juga lakukan pembelajaran PBL juga, kemudian saya coba dengan diferensiasi juga seperti itu. Tapi ada sih yang saya tidak puas dari diferensiasi itu ya. Dari diferensiasi. Kira-kira apa namanya? Kalau berdasarkan diferensiasi, apa sih yang belum Ibu rasa belum puas dari segi pembelajaran diferensiasi? Dalam aspek konten. Nah, Jadi aspek saya hanya kontennya. bisa memfasilitasi dengan audio visual saja. Dari audio visual ya, Betul. berarti salah satu aspek konten yang lainnya belum bisa terpenuhi. Baik, seperti itu. Nah, tadi memang sama juga sih Bu, sesuai dengan catatan yang saya punya, Ibu sudah melakukan semuanya ya, semua hal gitu ya, sudah sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan. Tapi apakah Ibu memiliki hambatan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, saya memiliki hambatan karena saya rasa saya cenderung monoton gitu ya, jadi tidak begitu melibatkan anak dalam pembelajaran itu. Memang sih saya melihat ada beberapa Ibu udah berapa kali coba nanya ke anak, tapi anak tuh yang respon tuh hanya pasif gitu itu ya, pasif ya Bu ya, hanya betul. itu saja gitu ya. Hanya ada beberapa anak saja yang ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apakah yang akan Ibu lakukan terkait hambatan tersebut, Bu? Mungkin saya coba lagi untuk memotivasi anak untuk lebih berani lagi berpendapat atau berani lagi ke depan, atau mungkin dengan cara memberi reward gitu ya, supaya anak lebih berani, lebih semangat gitu ya. Atau juga mungkin dengan menunjuk salah satu siswa untuk menunjuk temannya, mari kita berdiskusi atau seperti apa gitu. Jadi Ibu akan melakukan pokoknya melibatkan siswa lebih aktif ya, tanya jawabnya, dan bahkan Ibu akan memilih secara langsung ya. Jadi anak tuh ditunjuk aja ABC biar mereka terlibat aktif dan mengetahui bahwa oh ya ternyata begini ya rasanya terlibat aktif dalam pembelajaran gitu ya. Itu, betul, Bu. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan apa namanya perencanaan atau rencana aksi tersebut gitu? Saya kira secepatnya lebih baik. Saya kira secepatnya itu lebih baik ya untuk mengoreksi yang telah saya lakukan kemarin, kan harus segera diperbaiki gitu ya, biar hasil lebih maksimal. Jadi Ibu kan melakukan secepatnya ya. Betul. Nah, setelah kegiatan diskusi kita saat ini, apakah Ibu sudah merasa
menemukan tentang hambatan, solusi dari hambatan yang Ibu miliki? Saya rasa sudah ya, saya banyak menemukan pencerahan di sini ketika ada masukan dari observator gitu ya. Oh iya begini itu. Saya rasa saya mendapat pencerahan yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Bu Yoyo. Jadi Ibu nanti akan melakukan perbaikan atau mengatasi solusi ini berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lakukan, yaitu menunjuk langsung anak-anak, jadi melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dan akan dilakukan dalam waktu secepatnya. Baik Ibu, kita cukupkan sesi pasca observasi kita sampai sini. Semoga apa yang kita lakukan bisa berdampak positif bagi murid-murid kita di kelas dan bisa berkembang juga untuk karir Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.